Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Taeyong bertemu dengan Ketua Agung. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Taeyong berkata kepada Ketua Agung, "Apa akhirnya kamu bersedia untuk berbicara? Mundur, kami tidak akan menyerahkan tanah ini. Apa perlu bersikap sekaku itu? Kami hanya berusaha untuk rukun. Dulu ada seseorang yang datang ke sini mengatakan hal yang sama, menggunakan alasan penelitian racun. Dia mencemari tanah suci kami. Dia membunuh suku yang tidak bersalah dan menghancurkan tanah ini. Apa orang itu dari keluarga Tang?" "Iya." "Bisakah kamu berbaikan dengan musuh seperti itu jika tidak ada yang terjadi? Ada terlalu banyak darah dan kebencian yang terkumpul untuk hal itu. Bersyukurlah kami tidak membalas dendam dan membiarkannya begitu saja." Taeyong bergumam, "Keluarga Tang sebenarnya apa yang mereka lakukan di sini?" Taeyong berkata, "Aku mengerti posisimu, tapi dengan perlakuan seperti itu, kita hanya akan menumpahkan darah satu sama lain." Dengan tiba-tiba, Ketua Agung menyerang Taeyong. Akan tetapi, Taeyong malah menyerang balik Ketua Agung itu. Serangan Taeyong ternyata masih bisa ditahan oleh Ketua Agung. Ketua Agung berkata, "Kamu tidak dalam tahap harmoni, kan?" Ketua Agung pun langsung menyerang Taeyong sampai membuat Taeyong mundur beberapa langkah. Taeyong berkata, "Bagaimana kamu mengetahuinya?" "Aku bertemu dengan seseorang ahli level tinggi di tahap harmoni." Tiba-tiba Ketua Agung menghilang dan sudah berada di belakang Taeyong. Taeyong pun langsung menyerang Ketua Agung itu, tetapi serangannya masih bisa dihindari. Taeyong terus berusaha menyerang Ketua Agung, tetapi serangannya tidak ada yang mengenai Ketua Agung. Malahan, Ketua Agung yang bisa langsung menyerang Taeyong dengan mudahnya, sampai membuat Taeyong memuntahkan darah. Tidak hanya itu, Taeyong masih terus terlempar jauh dari tempat tersebut. Setelah itu, Taeyong pun mulai merasa kesakitan di seluruh tubuhnya. Taeyong bergumam, "Dia membunuh ahli level tinggi dalam tahap harmoni. Itu mustahil. Bagaimana bisa seseorang yang berlatih di tempat terpencil seperti ini mengalahkan ahli level tinggi dalam tahap harmoni?" Ketua Agung berkata, "Akan kubunuh kamu dan menggunakanmu sebagai peringatan." Di saat Ketua Agung mau membunuh Taeyong, tiba-tiba Ketua Agung merasakan sesuatu. Ketua Agung pun mulai mencari-cari orang yang sudah mengganggu dirinya. Kita beralih di tempat Jangsam. Dia berkata, "Apa kamu merasakannya? Tanahnya bergetar sampai ke sini. Sesuatu yang luar biasa terjadi di sebelah sana." "Hah? Kemana perginya dia?" Ternyata Seon sudah pergi dari tempat Jangsam. Seon bergumam, "Mereka mungkin terlalu berlebihan untuk ditangani Taeyong." Seon pun melihat Taeyong dan Ketua Agung. Dan ternyata yang melakukan intimidasi kepada Ketua Agung adalah Seon. Di sisi Ketua Agung bergumam, "Ada master yang bersembunyi di belakang." Ketua Agung berkata, "Kita mundur. Kubiarkan kamu hidup hari ini, tapi ingat ini dengan baik-baik.
Hari ini aku tidak menggunakan 1000 racun. Setelah Seon tiba, ternyata Tetua Agung sudah pergi. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Seon yang sedang mengobati Taeyong. Seon berkata, organ dalammu benar-benar rusak. Untungnya, sebagai anggota klan Sichuan dengan pengetahuan akan racun, aku punya penangkal yang tepat. Apa gunanya mengobati diriku? Kalau aku bertarung lagi dengannya, aku hanya akan kalah lagi. Kalau bukan karena hambatan yang kamu tempatkan, kamu tetap akan kalah. Dia bilang dia telah membunuh ahli level tinggi dalam keadaan harmoni. Mungkinkah ahli itu adalah Tang Sok-gun? Kemungkinan begitu. Kalau Tetua Agung tidak hanya mengoceh. Dan dia menyebutkan soal 1000 racun. 1000 racun dari 4 racun mematikan. Dia menjatuhkan Tang Sok-gun dan juga mendapatkan 1000 racun. Kalau itu benar, itu masalah yang serius. Klan Tang sialan, apalagi yang mereka sembunyikan. Kita harus segera menangani mereka. Dengan tubuhmu itu, tidak akan sampai 10 langkah sampai kamu mati. Tunggu sebentar. Sepertinya perlu perawatan darurat. Kita beralih di tempat kelantang. Di sana ada orang yang sedang marah kepada Taeyong. Bagaimana bisa 1 dari 10 ahli kalah pada tetua suku di pedalaman? Itu tidak masuk akal. Lalu bagaimana dengan pembahasan soal 1000 racun? Dia membicarakannya seolah-olah dia memiliki 1000 racun. Dia juga pasti hanya melebih-lebihkannya. Lalu di mana 1000 racun itu? Karena Tetua Agung menyebutkannya, jelas-jelas itu ada. Kalau dia tidak memilikinya, itu pasti masih bersama klan Tang kan? Apa kamu bahkan berencana untuk menyembunyikannya? 1000 racun apa yang kamu rencanakan dengan itu? Sayangnya, hanya itulah cara untuk berurusan dengan Tetua Agung. Ternyata, di atas sana ada Seon yang sedang mengawasi mereka. Di daerah tersebut ada Lee Seong yang sedang berjalan-jalan. Dan lalu melihat Seon yang berada di atas rumah. Dan Lee Seong mengingat orang misterius yang sudah menyelamatkan dirinya. Dengan tiba-tiba Seon turun pas di depan Lee Seong. Seon berkata, "Bolehkah aku lewat?" "Iya." "Kamu pasti murid Taeyong kan?" "Aku Lee Seong dari Huasan." "Aku mendengar namamu sebelumnya." "Lee Seong dari Huasan." Gelar seperti itu terlalu berlebihan. Kenapa tidak? Kamu membunuh tetua perairan Sulonghan dan bahkan mengalahkan murid ahli pedang Geom Gangjo. Dengan pencapaian seperti itu, tentu kamu berhak dengan reputasi seperti itu. Hasil dari kompetisi bela diri tidak bisa dianggap sebagai cerminan kemampuanku yang sebenarnya. Bukankah sebelum aku, kamu bertarung dengan Geo Gamjo? Itu hanya pemanasan. Selain itu, aku hampir terbunuh oleh ahli pedang Wigon. Aku bisa selamat dengan bantuan seseorang. Sebanyak apapun, mereka memujiku sebagai masa depan Huasan. Kemampuan bela diriku ada di level yang menyedihkan. Ini mungkin lancang, tapi bolehkah aku memberi sedikit saran? Apa? Ilmu pedang belum mekar.
tidak diragukan lagi, telah mencapai level yang signifikan. Namun rasanya seperti kamu membangun hutan yang kuat, tapi jadi rapuh dan tidak bisa bergerak dengan bebas. Itu mungkin karena kamu mengikuti ajaran mastermu dengan penuh kepercayaan. Lepaskan teknik pedang peluh mekar itu kepadaku. Lee Seong pun mulai bersiap. Lee Seong langsung menunjukkan tekniknya, dan dia langsung menyerang Seon. Tetapi Seon masih bisa menghindarinya. Di saat Lee Seong menyerang Seon, Seon masih sempat memberi saran. Kamu tidak boleh hanya monoton. Kamu harus bergerak sambil mengobservasi. Respon saat kamu bergerak. Jangan mencoba mengeluarkan peluh mekar. Biarkan mereka mekar sendiri secara natural. Esensi dari dinamika keheningan. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Lalu teruslah berkembang. Setelah itu, Seon pun langsung pergi dari tempat tersebut. Lee Seong berkata, "Tapi aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." Ternyata Seon lagi memandu atau mengajari Lee Seong tentang teknik yang benar. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.